ومن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lisan kita, lidah kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian serta rasa syukur yang bukan basa-basi, pujian serta rasa syukur yang keluar dari hati sanubari kita yang paling dalam akan pengetahuan, akan pengakuan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam wal iman, yang nikmat terbesar dan menjadi penentu kebahagiaan seorang di akhirat kelak. Nikmat sehat, nikmat sempat, yang dua nikmat ini katsir minan nas, ya, magbunun katsir minan nas, yang manusia banyak tertipu darinya, ya. Dan juga nikmat usia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, karena usia itu kan bukan anugerah tanpa batas, bukan karunia tanpa pertanggungjawaban. Dia akan berakhir dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Maka sekali lagi kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita, waktu kita dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah, di antaranya duduk bersimpuh, bersabar dalam majlis ilmu. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan siapa saja yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rabu tanggal 5 Agustus bertepatan dengan 21 Safar 1448 Hijriah. Kalau pergantian tanggal di Komariah itu malam, berarti sudah masuk ke tanggal 22 Safar malam ini. Kita melanjutkan pembahasan kitab yang sangat berharga, bernilai dan penting, serta harus diketahui oleh seorang muslim manapun, dan tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk tidak mengetahuinya, yakni kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Taujihat, arahan bimbingan Islam untuk memperbaiki pribadi dan masyarakat. Dan di pertemuan 2 bulan yang lalu, ya, kita sudah berhenti di pembahasan la tahlif bi ghairillah pada poin yang keempat, dan malam ini adalah poin kelima.
supaya bersambung dan komprehensif serta bisa terpenuhi pemahaman yang utuh, maka kita akan murojaah sedikit yang disampaikan di pertemuan sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lil qari'in al-mustami'in la tahlif bi ghairillah. Beliau memberikan judul janganlah bersumpah dengan selain Allah, yang mana ini masih bahagian dari subbab bab tentang hal-hal yang bisa membatalkan dan mengurangi keislaman, keimanan seseorang. Ya. La tahlif bi ghairillah, jangan bersumpah dengan selain Allah. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau membawakan hadis 8 ya. 8 hadis dan 1 perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan nenek moyang kalian. Man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyardha wa man lam yarda billahi falaysa minallahi. Sahihun rawahu Ibnu Majah, unzur Sahihal Jami'. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah dengan Allah, maka hendaklah dia benar, hendaklah dia jujur. Barang siapa yang disumpahi dengan Allah, hendaklah dia ridho. Dan barang siapa yang tidak ridho disumpahi dengan Allah, maka lepaslah dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala tahlifu illa billah wala tahlifu illa wa antum sadiqun. Sahihun rawahu Abu Daud, undur Sahihal Jami'. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, janganlah kalian bersumpah dengan ibu-ibu kalian, dan janganlah kalian bersumpah dengan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan Allah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian benar kalian jujur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah syirik. Mungkin sedikit kita bahas, walaupun sebelumnya sudah kita bahas sebagai murojaah untuk lebih memahami redaksi hadis, karena kita akan menjumpai beberapa hadis dengan redaksi seperti ini. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah syirik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau an-nahyu lit-tahrim, larangan di sini adalah untuk pengharaman. Lianna al-halafa ta'zimu lil mahlufi bihi wa ta'zimu bil halqi la yakunu bil halafi la yakunu illa lillahi ta'ala. Bahwasanya bersumpah itu mengagungkan yang dengannya dibersumpah. Kalau kita bersumpah dengan Allah, maka kita mengagungkan Allah. Kalau kita bersumpah dengan selain Allah, berarti mengagungkan ya yang dijadikan sumpah tersebut. Wa ta'zimu, dan mengagungkan, membesarkan, bil halafi la yakunu illa lillah, ya, mengagungkan dengan bersumpah tidak ada kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis yang tadi, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Kata beliau ada perincian. Asyraka di sini bisa sirkun asgharun, bisa sirkun kabirun.
Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka syirkan asghara in lam yaksud at-ta'dhim alladhi la yaliku illa billah. Ini perincian kata beliau. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan atau terjatuh ke dalam kesyirikan syirik kecil jika yang dimaksud ya, bahwa pengagungan itu tidak ada kecuali kepada Allah. Jadi dia bersumpah dengan selain Allah, tetapi tidak untuk mengagungkan nama tersebut. Tetap yang layak untuk diagungkan adalah Allah. Kalau itu yang demikian, maka dia adalah syirik kecil. In qasada ta'dhimal mutlaq fahuwa syirkun akbar. Kalau diniatkan dalam sumpahnya dengan nama selain Allah itu bentuk pengagungan yang mutlak, bahwa nama itu berhak dan layak untuk diagungkan, fahuwa syirkun akbar. Ya, jelas ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di dalam hati. Dan memang para jemaah sekalian, ibadah itu kan ada 3 macam ya. Ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah hati. Dan yang paling besar dan menentukan adalah ibadah hati. Ya. Ikhlas, mahabbah, tawakkul, roja dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamini sabrin yaqta'u biha ma lam ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang bersumpah ala yamini sabrin, sumpah yamini sabrin, ya, yaqtata'u biha malamrin muslimin, dengan sumpah itu dia mengambil, merampas harta seorang muslim. Wa fiha fajirun, sementara dengan sumpahnya dia berdusta, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah hari kiamat nanti dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya. Untuk nambah gambaran yamin sabrin ini ya, bahwa syurut yamin sabrin itu atau disebut yamin ghamus. Yang pertama, kadzibun muta'ammid, dia berdusta dengan sengaja. Yang kedua, tujuannya untuk merampas dan mengambil harta atau hak orang lain. Yang ketiga, di majlis hakim, ya, di majlis hakim atau di peradilan atau di transaksi. Ya, dia bersumpah, kemudian dia berdusta dengan sumpahnya, tujuannya untuk merampas hak orang lain, mengambil harta orang lain. Ya, maka itu masuk ke dalam yaminus sabrin atau yamin ghamus. Baik, itu di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan malam ini adalah dari poin yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat selain sumpah itu adalah hal yang baik atau ada kebaikan selain daripada sumpah itu, falyati alladhi huwa khair, maka hendaklah dia melakukan kebaikan itu, wal yukaffir an yaminihi, dan dia kafarah dari sumpahnya. Dia bersumpah sesuatu, ternyata di sana ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah itu, maka dia ambil yang lebih baik itu dan membatalkan sumpahnya, tapi dia harus melakukan kafaratul yamin, kafarah dari sumpahnya yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 89, ya, it'amu asyarat masakin, ya, dia memberikan 10 ya, dia memberikan makan 10 orang miskin, atau kiswatuhum, memberikan mereka 10 miskin ini pakaian, atau tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Kalau tiga hal ini tidak ditemukan, maka dia puasa selama 3 hari.
faman lam yajid salasata ayyam fasyamu salasati ayyam, 3 hari puasa bisa berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Kemudian yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa fastathna fa in syaa'a madha wa in syaa'a taraka ghairu hinsin. Barang siapa yang bersumpah, demi Allah saya melakukan ini, insyaallah, dia memakai insyaallah, fastathna. Fa in syaa'a madha, kalau dia mau dia laksanakan sumpahnya, wa in syaa'a taraka, kalau dia tidak mau membatalkan sumpahnya, dia tinggalkan sumpahnya tanpa harus membayar kafarah. Kafarah dari sumpahnya itu tanpa harus membayar kafarah. Sahihun rawahu An-Nasa'i undur Sahih al-Jami'. Yang ketujuh, wa qala Abdullah bin Mas'udin, wa qala Abdullah bin Mas'udin li an ahlifa billahi kadhiban khairun min ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, aku bersumpah dengan Allah, ya, walaupun aku berdosa, itu lebih baik daripada aku bersumpah dengan selain Allah walaupun benar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Abdullah ibnu Mas'ud ini bukan berarti boleh bohong, tidak. Tetapi harus membandingkan bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta itu lebih baik daripada bersumpah dengan selain Allah walaupun dia jujur, dia benar. Menunjukkan bahwa peringatan yang keras untuk bersumpah dengan selain Allah, untuk bersumpah dengan selain Allah. Perkataan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan peringatan yang keras untuk bersumpah dengan selain Allah. La an ahlifa billahi kadhiban khairu min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa minkum faqala fi halfihi billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah, wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq bi syai'in muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian bersumpah kemudian dalam sumpahnya mengatakan billata wal uzza, demi Lata dan Uzza, nama berhala, maka katakanlah la ilaha illallah. Dan barang siapa yang berkata kepada temannya, saudaranya, mari kita berjudi, mari kita taruhan, falyatasaddaq bi syai'in, maka hendaklah dia bersedekah dengan sesuatu. Man halafa minkum faqala fi halfihi, bahwa asbabul wurud hadis ini adalah bahwa sebagian sahabat karena latar belakang mereka adalah orang Quraisy Jahiliyah, sebelum Islam datang mereka biasa bersumpah, orang Arab bersumpah, dan mereka bersumpah dengan nama-nama berhala mereka, demi Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Kemudian ketika mereka masuk Islam, lisan mereka sudah terbiasa dengan sebelumnya, maka ketika mereka bersumpah, walaupun mereka sudah masuk Islam, ketika bersumpah kemudian mereka mengatakan demi Lata, Uzza, Manat, Hubal atau yang lainnya. Kalau ada yang keceplosan seperti itu, maka kata Nabi falyaqul la ilaha illallah, maka kafarah dari perkataan itu adalah hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai bentuk, ya, tabarra' dzimmi, sebagai bentuk berlepas diri dari perkataan sebelumnya dan mempersaksikan kepada Allah bahwa la ilaha illallah. Jelas kira-kira? Ya, karena dia tadi bersaksi dengan selain Allah, maka ketika itu terjadi, setelah itu ucapkan la ilaha illallah. Kemudian
Kalau ada yang mengatakan kepada temannya saudaranya, mari kita berjudi, mari kita bertaruh, maka setelah itu falyatasaddaq bisyai'in, hendaklah dia bersedekah dengan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi karena berjudi itu adalah rijsun min amali syaitan, najis perbuatan setan. Para jamaah sekalian, judi itu tidak hanya main kartu, mengundi nasib ya, atau dengan dadu, atau dengan bertaruh. Begitu banyak macam ragamnya. Bahkan kita mendapati dengan istilah-istilah yang tidak ada judinya di sana. Kalau dulu misalkan porkas itu ya, atau SDSB itu tahun 80-an ya sampai 93 itu SDSB. Apa itu SDSB? Sumbangan dermawan. Ya, SD sumbangan dermawan. Ya. SB apa itu? Ujungnya berhadiah, sumbangan. Padahal itu adalah judi. Sebelumnya porkas itu kan forum apa? Olahraga dan ketangkasan. Jadi pemerintah menggulirkan sebuah program undian berhadiah untuk ya mengumpulkan dana membackup kegiatan olahraga. Itulah dengan bahasa-bahasa itu. Porkas, kemudian SDSB. Padahal itu adalah judi. Tidak ada kata judinya, taruhan. Termasuk kita mendapati di masyarakat ya, kegiatan perjudian ini mungkin tidak disadari oleh kaum muslimin ya. Seperti misalkan mancing ya. 10 orang kumpul patungan 2 kilo ikan mas, terkumpul 20 kilo, masukin ke empang, habis itu mereka mancing, ada yang dapat 3 kilo, 2 kilo, ada yang tidak dapat. Itu adalah perjudian ya. Termasuk perlombaan-perlombaan yang harus membayar pendaftaran, kemudian uang pendaftaran dikumpulkan untuk dijadikan hadiah, termasuk perjudian. Wa qala man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq bi syai'in. Kemudian para jamaah sekalian yang terakhir, beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi millati ghairil islam kadziban fa huwa kama qala muttafaqun alaih. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam kadziban ya, walaupun dia berdusta, fahuwa kama qala, maka dia seperti apa yang dikatakan. Kalau saya melakukan ini demi Yahudi, demi agama Yahudi, atau saya jadi agama Yahudi. Kalau saya melakukan, bersumpah dengan nama selain Islam, dengan selain agama Islam, maka dia seperti apa yang dikatakan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih apa artinya? Muttafaqun alaih ya, Bukhari dan Muslim ya. Jadi muttafaqun alaih secara harfiah artinya sepakat atasnya, sepakat atas hadis ini. Tetapi yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dalam sahih Muslimnya. Tetapi ini istilah yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena sebagian ulama yang lain tidak menggunakan istilah ini, seperti Imam An-Nawawi dalam kitab-kitab beliau tidak menggunakan muttafaqun alaih, tetapi rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Man halafa bi millati ghairil islami kadziban fa huwa kama qala. Kemudian Syekh menjelaskan rahimahullah maknanya, idza qala al-muslim, apabila seorang muslim mengatakan in kana fa'ala dzalika fa huwa yahudi, jika dia mengerjakan perbuatan itu maka dia Yahudi. Fa in taqada ta'zima dzalika kafar, kalau dia meyakini
mengagungkan nama Yahudi itu atau Nasrani atau yang lainnya, kafar. Kata beliau, dia telah kafir. Wa in qasada haqiqat ta'liki fayandur. Tetapi kalau yang dimaksud, yang diniatkan dalam hatinya pengandaian, kalau dia melakukan itu maka dia menjadi Yahudi atau Nasrani. Pengandaian, fayandur, maka dilihat, maka diteliti. Fa in kana arada an yakuna muttasifan bidzalika kafara. Jika yang diinginkan, yang diniatkan adalah dia ingin menjadi orang Yahudi itu, atau menjadi orang Nasrani, atau menjadi agama yang lain selain Islam, bidzalika kafar, maka dia kafir. Kenapa? Li'anna iradatal kufri kafar, karena keinginan untuk kafir maka dia kafir. Wa in aradal bu'da an dzalika lam yakfur. Tetapi kalau keinginan dia adalah untuk bisa menjauh dari perbuatan itu dengan dia bersumpah seperti itu tanpa maksud ingin kafir, lam yakfur, maka dia tidak kafir. Mudah-mudahan bisa dipahami perinciannya. Jadi kembali kepada memang niatan, kepada maksud dan niat dalam hati dari perkataan itu. Sampai perkataan kufur pun ketika niatnya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, niat dalam hatinya tenang dengan keimanan, dia harus mengucapkan kalimat kekufuran tetapi hatinya tenang dengan keimanan, maka dia tetap beriman. Ya. Misalkan dia dipaksa untuk keluar dari Islam, kalau tidak akan dibunuh. Kemudian dia mengatakan, saya keluar dari Islam, tetapi hatinya tenang dengan keimanan, keislaman, maka dia tetap mukmin, muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yustafadu min hadhil ahadits. Beberapa faidah pelajaran yang bisa diambil dari hadis-hadis ini, beliau membawakan 4 pelajaran dari 8 hadis serta 1 perkataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Yang pertama, yuhramul halafu bin nabi, diharamkan bersumpah dengan Nabi, dengan Ka'bah, dengan amanah, dengan tanggung jawab, anak, 2 orang tua, kemuliaan, wali dan yang lainnya dari makhluk-makhluk. Wa hum minasyirkil asghar, ya, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, makhluk-makhluk tadi, itu adalah syirik asghar, syirik kecil, karena dia mensekutukan bersama Allah selainnya di dalam mengagungkan ketika bersumpah dengan nama selain Allah tersebut. Jadi cukup dengan demi Allah. Kita mendengarkan, sering mendengar demi Allah dan Rasulullah, tidak boleh, ya, tidak boleh, diharamkan bersumpah dengan Nabi, dengan Ka'bah dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama-nama selain Allah, maka itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Apa perbedaan syirik kecil dan syirik besar? Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil yang hangus pahalanya perbuatan yang dia syiriki atau perbuatan yang terjatuh ke dalamnya syirik kecil. Adapun ibadah yang lain yang tidak terjatuh ke dalamnya syirik kecil maka tidak hangus. Tapi kalau syirik besar seluruhnya hangus, pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Yang ketiga, syirik kecil itu adalah, ya, pelakunya diancam dengan api neraka karena melakukan dosa besar tetapi tidak kekal di dalamnya. Adapun syirik besar diancam neraka dan kekal di dalamnya, wal iyadu billahi min dzalik. Wa huwa min kaba'iriz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar, wajib, ya, kita larang darinya dan meninggalkannya, bertaubat darinya. Wa qad yakunul halafu bi ghairihi minasyirkil akbar. Kata beliau, terkadang bersumpah dengan nama selain Allah
itu masuk kategori syirik besar. Wadzalika idza taqada, kapan itu? Ketika dia meyakini bahwa al-halif bil wali, misalkan dia bersumpah dengan wali, dengan nama seorang wali yang dianggap mulia dan mengetahui perkara gaib. Kalau itu dianggap bahwa wali itu bisa melakukan hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, ya, misalkan bisa melakukan balas dendam. Kalau dia melakukan itu, dia bersumpah dengan nama wali itu karena wali itu bisa membalaskan dendam, dengan keyakinan seperti ini, idza halafa bihi kadziban li'annahu asyraka ma Allah hadzal wali, maka orang yang bersumpah dengan nama wali ini, yang dianggap wali itu bisa membalas dendam, mendatangkan madarat, ya, atau yang lainnya, maka ini bisa terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Karena dia berbuat kesyirikan, menjadikan Allah tandingan, antaj'ala lillahi niddan, apa yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan manfaat dan mendolak madarat. Yang kedua, al-halafu bi ghairillahi laysa bi yaminin syar'iyyin la yalzimuhul fi'lu walal kaffaratu. Bersumpah dengan nama selain Allah itu bukan sumpah yang syar'i, maka tidak mesti dia lakukan. Ya, jelas ya. Dia bersumpah akan melakukan ini tapi dengan nama Allah, itu bukan sumpah yang syar'i dan dia tidak mesti lakukan sumpah itu. Walal kaffarah, dan juga tidak mesti, dia tidak harus melakukan kafarah dari sumpahnya. Jelas maksudnya? Ketika saya bersumpah dengan nama selain Allah misalkan untuk melakukan ini, maka dia tidak mesti untuk melakukannya. Kenapa? Karena dianggap bukan sumpah yang syar'i dan tidak perlu dia untuk membayar kafarah dari sumpahnya. Yang ketiga, man halafa an yaqta'a rahimahu aw yaf'alu ma'siyatan fala yaf'al. Barang siapa yang bersumpah untuk memutus silaturahim atau untuk mengerjakan kemaksiatan, fala yaf'al, maka janganlah dilakukan. Wal yukaffir an yaminihi, dan hendaklah dia menebus dari dosanya, dari sumpahnya. Kafaratul yamin tadi disebutkan di dalam surat Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 89, ya. Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jadi Allah tidak akan mengambil, ya, tidak akan menghukum, ya, sumpah-sumpah kalian yang tidak sengaja, keceplosan bersumpah, ya, itu tidak dianggap sumpah. Atau karena sesuatu yang dipaksa harus bersumpah, itu tidak masuk kategori sumpah. Jadi sumpah yang masukin kategori sumpah itu, ya, ketika sumpah itu adalah dengan sengaja, dengan kesadaran penuh, maka ketika dia membatalkan sumpahnya harus menebus dengan memberikan 10 makan orang miskin, ya, dari makanan yang biasa dimakan standarnya, misalkan setengah sok atau 1 kali makan, misalkan makan siang, kemudian bisa bahan mentahnya atau bisa yang sudah siap saji, siap dimakan 10 bungkus berarti. Kiswatuhum, atau memberikan 10 orang miskin ini pakaian, atau tahrir raqabah, atau membebaskan budak, yang mana sekarang tidak ada perbudakan, ya. Perbudakan itu kapan? Ketika terjadi peperangan, ya, antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka orang-orang kafir yang menjadi tawanan itu bisa menjadi budak. Atau tahrir raqabah, faman lam yajid, kalau tidak mendapati 3 hal ini, maka dia puasa 3 hari, ya,
bisa secara runut 3 hari berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itu kafarah kafarah sumpah ketika bersumpah. Wahfadzu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Yang keempat, yang terakhir, amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man halafa bimillati ghairi islami kadziban fahuwa kama qala, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam sementara dia berdusta, fahuwa kama qala, maka dia seperti apa yang dia ucapkan. Dengan apa dia bersumpah, dengan nama agama apa dia bersumpah, maka dia seperti apa yang diucapkan. Faqad qala Imam An-Nawawi fi syarhihi ma yali, Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan syarah hadis ini, amma ahkamul hadis wa ma'aniha fa fiha bayanun ghalzu tahrimil yaminil fajirah. Adapun hukum-hukum hadis dan maknanya, maka pada hadis ini penjelasan peringatan keras, ya, pengharaman yang sangat ditekankan haramannya untuk bersumpah yang fajir, sumpah yang berdosa sumpah yang berdosa, yang durhaka, sumpah dengan nama selain Allah. Wal halafu bimillati ghayr Islam qawlihi wa yahudi aw nasrani in kana kadza wa kadza, ya, bersumpah dengan agama selain Islam seperti perkataan dia Yahudi atau dia Nasrani kalau dia melakukan ini, kalau dia melakukan itu. Undur Syarh Muslimin Nawawi. Ini mungkin para jamaah sekalian pembahasan tentang ya, la tahlif bi ghairillah. Ini mungkin selesai pembahasan tentang bersumpah dengan selain Allah. Isa pukul berapa, Pak Ustaz? 5 menit lagi, 1 menit lagi. Barangkali ada satu pertanyaan yang hendak dilontarkan, dipersilahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan la tahlif bi ghairillah. Sepertinya sudah bisa memahami semua, ya. Ya, silahkan. Iya. Baik, syukran atas pertanyaannya. Jadi sumpah itu kita lakukan tidak setiap saat, tidak perkara-perkara yang ringan, yang sepele, tidak. Tetapi sumpah itu kita lakukan ketika terdesak dan hal-hal yang besar. Kita dituduh sementara kita tidak memiliki bukti. Al-bayyinu ya, al-bayyinu manidaya. Dalam hadis itu, hadis arba'in. Jadi barang bukti itu orang yang menuduh harus mendatangkan barang bukti yang dituduh. Wal yaminu man ankara, wal yaminu ala man ankara. Jadi sumpah itu ya dilakukan tadi, dituduh, ya, sementara dia tidak memiliki bukti, maka yang bisa dilakukan adalah sumpah. Wal yaminu ala man ankara, saya tidak melakukan, demi Allah saya tidak melakukannya. Itu memang sumpah ketika dituduhkan. Yang menuduh yang harus mendatangkan bukti, bukan yang dituduh harus mana buktinya kamu tidak melakukan. Justru yang menuduh itu yang harus mendatangkan bukti, mana buktinya saya melakukan. Yang dituduh wal yaminu ala man ankara, bersumpah bagi orang yang mengingkari. Justru itu yang semestinya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita tidak bermudah-mudah meringan-ringankan dalam bersumpah, apalagi dengan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi sumpah itu di persidangan, sumpah itu pada hal-hal yang besar, ya.
maka itu dilakukan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang disampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semua. Barakallahu fikum.